orang yang telah meninggalkan kamu, artinya orang yang telah meninggal, ya. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan, maka sesungguhnya sodakoh kamu, ya, wakala, Allah telah memberikan wakil, ya, Allah telah memberikan utusan kepada malaikat, ya, yahmiluna sodakotil ahya ilaihim, ya, bahwa para malaikat ini mereka membawa sodakoh orang yang masih hidup. Tuh, jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, yang saudaranya, orang tuanya, ya, telah meninggal dunia, ini di rumah itu dibacakan arwah, ya. Ini dengan berbagai macam hidangan, ya, itu bersodakoh, ya, bahwa sodakohnya ini, ya, dibawa, ya, oleh para malaikat, ya. Jadi sodakoh ini dibawa oleh para malaikat, ya, sodakoh orang yang masih hidup ini untuk disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Fayafrahuna biha asyada, maka orang yang meninggal dunia ini dia merasa sangat berbahagia, ya, dapat hantaran daripada, ya, sodakoh dari saudaranya, dari anaknya, dari keluarganya yang masih hidup di dunia, ya. Makanu yafrahuna fid dunya, ya, sebagaimana mereka, ya, lebih merasa berbahagia ketika mereka berada di dunia. Kalau mereka berada di dunia, misalnya, ya, dikasih aqua yang seperti ini kalau di dunia ini tidak terlalu gembira, tetapi kalau di akhirat diberikan kiriman, ya, itu mereka lebih berbahagia lagi, ya. Sampai, ya, di sini dikatakan, ya, wa yaquluna, dan orang yang telah meninggal ini mereka mendoakan kepada kita yang masih hidup, ya. Jadi orang yang telah meninggal dunia ini mendoakan kita setelah kita bersodakoh, ya, orang yang meninggal ini mendoakan kepada kita. Apa doanya? Allahumma ghfir liman nawwara qabrona. Ini doa orang yang telah meninggal. Allahumma ghfir, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunkanlah olehmu, liman nawwara qabrona, kepada orang yang menerangi kuburan kami. Wabasyarhu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang menerangi kuburan kami, bil jannah, dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama basyarna biha, sebagaimana kami diberikan kabar gembira dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu ketika ada seorang ibu, di sana mereka banyak orang yang tiap hari mencari makan, tetapi ibu tersebut mereka tidak mencari sesuatu, sehingga malaikat bertanya kepada ibu, kenapa tidak ikut dengan yang lain? Ini ibu mencari. Kata ibu tersebut, saya ini sudah mendapat kiriman, ya, dari dunia. Ini dengan apa? Kiriman anak saya yang soleh. Tak lama kemudian ibu ini dia ikut mencari dengan kebanyakan orang. Lalu ditanya lagi dengan malaikat, wahai ibu, kemarin saya melihat kamu tidak mencari, ya,
Sekarang kenapa kamu mencari untuk makan kamu? Jawab ibu tersebut, karena anak saya yang soleh yang berada di dunia, mereka sudah meninggal dunia. Mereka tidak lagi mengirimkan kepada saya. Oleh karena itu saya ikut mencari daripada makanan ini. Hadirin sidang Jumat, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Di sini saya mengajak ya kepada jamaah yang ada di sini ya, untuk tiap hari Minggu pagi ya, untuk berziarah ya, bukan ngaji sama saya nih. Kalau ngaji sama saya masih, kalau orang Betawi bilang masih tangeh ya, masih tangeh. Ini tangeh di sini ngerti nggak ada Pak ya? Masih tangeh, masih jauh ya. Kalau orang dulu bilang masih tangeh ya, ilmu saya ini masih tangeh, masih jauh ya. Bukan baina sama wasumur, bukan baina sama wal ardi, tetapi baina sama wasumur ya, antar langit sama sumur ini, mas, jauh benar ya. Ini hari Minggu saya mengajak ya, untuk berziarah, dalam arti ya, kalau ngaji sama saya ini artinya kita meramaikan daripada majelis taklim ya. Dan kepada para asatiz atau para guru-guru juga saya ingin mengharapkan kehadirannya. Sebab 2 tahun ini saya kalau nggak ada yang koreksi bingung juga ya. Takutnya nanti yang namanya saya memberikan tafsir Jalalain takut khilaf ya. Takut hilaf ya, takut salah. Kalau ada yang mengkoreksi kan enak ya. Jadi sampai sekarang ini saya belum melihat ustadz, dan untuk ya minggu besok dan berikutnya ini saya ingin didampingi ya dengan para ustadz, dengan para kiai, supaya saya ini ada yang mengkoreksi ya. Jadi saya khawatir ya, apa yang saya berikan selama 2 tahun ini takutnya nanti ada khilaf ya. Ya. Ini Ustaz Enak tadi anak lupa namanya Ustaz. Ustaz apa? Ya, Ustaz Agus ya, yang tadi ada ya. Saya juga ini minta ya. Saya minta nanti ya, kalau ada waktu ya, saya minta datang untuk mengkoreksi benar atau enggak yang saya kaji ini ya. Takutnya ini nanti jauh daripada ya, daripada yang diharapkan ya. Ya ini bukan Ustaz Agus saja ya, kepada ustaz-ustaz yang lainnya ya. Saya minta begitu juga. Jangan pikiran wah itu Ustaz Hasanuddin, masa iya saya ngaji sama Ustaz Hasanuddin. Saya kan di kampung sini saya orang udah kenal ya. Saya enggak. Nah, jadi bukan ke sana. Saya minta datang bukan ngaji sama saya, tapi untuk apa? Untuk mengkoreksi barangkali saya ini banyak khilaf ya. Ya jamaah sekalian yang berbahagia ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena semakin dari masa ke masa ini saya khawatir ya. Saya khawatir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Idza lam yabqa alim ittahazallahu ru'asa juhalan, idza su'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dari seorang hamba, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Andai kata di kampung kita, di sekeliling kita tidak ada para ulama ya, ittakhazallah ru'asa juhalan,
niscaya Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang berada di kampung kita ini juhalan, orang-orang yang bodoh dalam agama. Kalau mereka bodoh dalam agama, idza su'ilu, apabila mereka ditanya tentang agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka ia memberikan fatwa, ia memberikan jawaban tanpa dengan ilmu pengetahuan agama, fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, saya meskipun masih banyak kekurangan ini, saya minta didoakan kepada bapak-bapak sekalian. Ini yang saya bawa selama 2 tahun ini, biar ya saya ini bisa istiqomah, ya bisa istiqomah. Saya doakan kepada bapak-bapak sekalian. Dan barangkali yang punya anak, ya, ini satu informasi, malam Selasa itu saya berikan pelajaran matan jurmiyah, ya. Jadi barangkali nanti yang mau ikut, ya silahkan datang malam Selasa, ya. Ya, saya kira cukup. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Talim singkat barangkali sekilas yang kita lakukan setiap hari Ahad di kediaman almarhum di majlis taklim yang dibangun semasa beliau sakit 1 bulan kelar dan beliau meninggalkan majlis taklim tersebut. Dan kami sebagai sekian banyak murid-muridnya merasa sangat kehilangan tentunya. Maka untuk menyambung silaturahim, taklim tersebut kita isi setiap pada hari Ahad. Dan insya Allah setelah ini yang dulu ngaji di tempat beliau dapat kembali taklim, kita bersama-sama saling mengoreksi, bersama-sama saling memberikan suatu kebenaran. Insya Allah silaturahim tersebut akan terus nyambung sampai akhir hayat. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Insya Allah sambutan berikutnya akan disampaikan dari keluarga besar almarhum almarhumullah Bapak Kiai Haji Abbas Basri, yang diwakilkan putra tercintanya Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Azmi Abbas M. Sosi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. فإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah, para kiai, para habaib, para alimil ulama, wabil khusus para guru-guru kita di lingkungan kita yang tersebar di daerah Ciledug dan sekitarnya. Karena alhamdulillah pada malam hari ini dengan penuh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah izinkan kita semua masih bertatap muka duduk bersama dengan para guru, para asatidzah. Semoga ini semua merupakan sebuah bentuk kunci-kunci berkah yang Allah akan cucurkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para jamaah Majelis Taklim Al-Muawanah, Majelis Taklim Musalah Al-Jami'in dan Al-Mahbub, Majelis Taklim Musalah An-Nur
Jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur Lembang, Jamaah Majelis Taklim Musholah Ar-Rahman, Jamaah Majelis Taklim Musholah Al-Muttaqin, Jamaah Majelis Taklim Musholah At-Taqwa, Jamaah Majelis Taklim Musholah Ar-Ridwan, Jamaah Majelis Taklim Musholah Nurul Ikhlas, Jamaah Majelis Taklim Musholah As-Safi'iyah, musholah yang ada di sekeliling kita, dan seluruh ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah, serta yang kamu muliakan rekan-rekan ikhwan akhwat dari Gerak Spor Margaluyu Zikir Nafi Isbat. Semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih alhamdulillah kepada seluruh jamaah, seluruh rekan-rekan majelis taklim yang hingga tahun kedua ini masih menunjukkan mahabbah dan cintanya kepada almarhum al-maghfir billah ayahanda Ki Al-Haj Abbas Basri bin Haji Ayyub. Karena kami sangat menyadari keterbatasan kami yang sangat jauh. Kalau orang Jawa bilang katanya keramatnya keramat gandul, keramatnya masih gandul sama orang yang ada di sekelilingnya, padahal orang tersebut sudah meninggal dunia. Ini mungkin bagian dari berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang kedua, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyajian, penyambutan dalam kegiatan ini ada hal di sana sini yang kurang berkenan. Semoga ini semua menjadi bagian daripada pahala kita semua untuk melangkahkan kaki langkah demi langkah dalam rangka taat menuju kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendekati kebaikan demi kebaikan hingga pada waktunya Allah cabut kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, perlu kami beritahukan bahwa Majelis Taklim Al-Mu'awanah yang terletak di Kampung Dukuh bukanlah majelis taklim yang dibangun oleh keluarga almarhum, tapi ini adalah berkat kerjasama seluruh jamaah, gentengnya dari Musholah Al-Muttaqin, bahkan sampai kusen-kusennya dari Musholah Al-Muttaqin. Ada yang nyumbang semen, pasir, ada yang ngasih ubin dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada almarhum. Cuma memang apapun dan apa boleh dikata, hari ini alhamdulillah majelis taklim tersebut masih bisa berjalan, walaupun kadang ya 10 orang paling banyak, 15 orang paling mentok. Cuma kami yakin karena perjuangan tidak hanya ada di hari ini, merupakan suatu hal yang sangat berat untuk meneruskan amanah, karena al-afdolu lil muttadi wa in ahsanal muttabi, bahwa kemuliaan bagi orang yang memulai, bukan orang yang meneruskan, walaupun yang meneruskan jauh lebih baik dibandingkan yang pernah memulai. Karenanya dengan segala keterbatasan, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam mengemban amanah Bapak Ibu sekalian dalam meneruskan roda kepengurusan Majelis Taklim Al-Mu'awanah masih sangat kurang di sana dan di sini, sehingga lagi-lagi kami juga ingin sampaikan bahwa malam Selasa alhamdulillah kita telah tambah ada kegiatan pengajian buat anak-anak muda, walaupun hingga hari ini hanya 4 orang jamaahnya. Cuma yang 4 orang ini kami yakin jikalau istiqamah dari 4 ini akan lahir kader-kader baru yang bisa diandalkan bagi perjuangan umat. Begitu juga setiap minggu pertama tiap bulannya kami melaksanakan munajat duha yang dilaksanakan oleh bapak dan ibu-ibu, sehingga ini merupakan perkembangan selanjutnya agar kita semua mampu meramaikan, mensejahterakan majelis taklim yang telah almarhum tinggalkan. Dan satu lagi, dalam rangka menggandeng rekan-rekan pemuda, malam Sabtu kami juga mengadakan yang namanya persaudaraan olah pernapasan Zikir Nafi Isbat Gerak Spor Margaluyu di Kampung Dukuh, Kecamatan Ciledug. Setiap malam Sabtu kurang lebih jam 9, jam 10 malam kita mulai. Kadang berakhir sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, karena tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, kami ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Mari sama-sama kita rapatkan barisan dalam rangka membentengi umat
untuk senantiasa tampil dalam garda terdepan perjuangan Islam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ustadz Azmi beserta keluarga besar almarhum, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sama-sama kita memohon kepada Allah Rabbi Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Dengan nikmatnya, dengan izinnya kita sama-sama bisa duduk bersama di majlis ini. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita, tujuan dan niat kita, insya Allah mudah-mudahan yang punya urusannya susah biar Allah kasih kemudahan. Yang banyak utang-utangnya biar pada lunas. Ada yang punya utang di sini, Pak? Ibu punya utang, Ibu? Mau lunas, Bu? Bayar cepat-cepat ya. Yang belum berangkat haji biar pada berangkat haji. Yang belum berangkat umroh biar pada berangkat umroh. Anak-anak muda yang belum nikah biar pada nikah. Yang belum punya anak biar punya anak sekelurahan. Amin ya robbal. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya juga baru pulang umroh. Udah beberapa hari ini, alhamdulillah. Jadi sono mudah-mudahan Allah nikmatnya luar biasa, ibu bapak rahimakumullah. Alhamdulillah saya sih berangkat ya setahun 2 kali lah, cukup ya Bu ya. Pingin Bu berangkat Bu? Kalau ibu bapak pingin berangkat, bikin paspor aja dulu ya. Saya bilang bikin paspor dulu. Kalau udah bikin paspor kasih ke saya. Berangkat enggak? Ya enggak, belum nyetor ya. Tapi insya Allah kalau udah ada tujuan dan niat, insya Allah niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, singkat karena masih banyak para alim ulama di sini. Taklim akbar dalam rangka haflah ya ayahanda dan guru kita semua almarhum Kiai Haji Abbas Basri. Ini guru besar kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita yang masih hidup, anak, cucu, ataupun murid. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu yang mendoakan pun mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sampai doa kita, apa yang kita minta kepada Allah, sudah barang tentu Bu Pak. Allah itu di dalam Asmaul Husna saja sudah menggambarkan kepada kita. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya dalam hidup ini. Sifat Rahmanur Rahim. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, munajat dan meminta kepada Allah, kata Allah apa? Allah istijabahi doa yang kita minta. Sedikit Pak Ibu rahimakumullah dari saya. Dulu jadi mahasiswa Pak, saya jadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, lagi zaman saya tahun 99 namanya IAIN. Kita itu, saya dulu yang namanya ngajar kuliah masih pakai angkot. Ngajar saya nggak jauh dari sini, daerah Cipondoh, pondok pesantrennya Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Mungkin kenal saudara yang berbahagia.
Dari sana saya pergi naik angkot terus. Cuma satu yang saya jalankan setiap hari, melaksanakan sholat sunnah duha. Nggak banyak saya kerjain, Pak. Nggak sampai 12, kata orang-orang mah sampai 12. Saya mah rutin aja, 2 rakaat aja dah. Berarti berapa? 6 rakaat rutin dikerjain. Subhanallah, luar biasa. Saya minta kepada Allah, saya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu Allah maha kaya, ibu bapak rahimakumullah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya setiap hari dari pesantren ke kuliahan ngajar, saya berangkat kuliah, saya minta ya Allah, kalau saya berdoa nih, saya minta ya Allah, kasih saya motor ya Allah, terserah motor apa aja. Nah ini salahnya saya nih, doa nih sama Allah, saya minta motor apa aja, ini salah saya nih begitu. Makanya kalau doa jangan sembarangan, Pak. Subhanallah, luar biasa. Singkat cerita, diijabah doa saya, Pak Ibu rahimakumullah. Pas tempo hari saya punya saudara di Ciputat, dipanggil saya sama saudara saya, Ustadz sini, kenapa? Subhanallah, saya liatin ente kemana-mana pakai angkot mulu. Kenapa emang? Malu sama berkat. Namanya Ustadz kan kagak jauh sama berkat, Bu ya. Kalau kita bawa 1 malu sama tetangga, kudunya bawa 3. Ya kalau bawa parsel kan kelihatan banget bening parsel, ada jeruk, ada pisang segala macem ya. Kalau kita bawa malu kalau kagak dikasih. Pas itu dia ngomong, sekarang begini, kamu ikut ke rumah saya, tengok ke rumah saya. Saya diajak ke rumahnya, Bu, diperlihatkan di situ, terserah, tinggal pilih, itu motor ada 5, silahkan mau yang mana. Saya bingung, saya lihat motor mana yang saya pilih. Masalahnya 5-5-nya Vespa tahun 65, tuaan Vespa sama saya. Keder saya. Iya, doa saya ternyata di sini. Salahnya saya minta motor apa aja. Bener Allah kasih 5-5-nya nih motor. Pilih yang mana yang mau. Kirain saya yang 1 Supra begitu. Ya, yang 1 Mio, ini Vespa 5-5-nya. Mampus saya kata nih. Keder saya. Pas itu ambil saya motor. Alhamdulillah 1 tahun sampai ke motor Vespa, Pak. Alhamdulillah yang sarahin juga. Ya, subhanallah, luar biasa di situ. Tapi kita tahan intinya, kita berdoa kepada Allah, kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Tatkala berdoa di waktu duha itu kan ada satu kata-kata yang sangat indah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'am jilhu wa in kana fil ardi fa'ah rizhu wa in kana ba'idan faqah wa in kana qalilan faka. Minta kepada Allah, ya Rabbana, kalau emang rizki yang masih di atas langit kau turunkan berbentuk suatu keberkahan buat hamba, yang jauh kau dekatkan, yang sedikit kau perbanyak, berikan keberkahan kepada hamba ya Rabbana. Saya minta kepada Allah, ya Allah, subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah pakai motor Vespa jalan 1 tahun, Allah ganti motor Supra. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah, biar kata jelek-jelek punya mobil Avanza. Alhamdulillah. Ini suatu keberkahan. Maka tidak ada doa yang gak diijabah kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang, ngapain ngedoain orang yang sudah meninggal, putus katanya. Ini ada yang benci nih, Pak. Ngapain baca Yasin? Bid'ah dia bilang. Saudara, gampang kalau ngeladenin orang kayak gini. Ini, Pak, ini orang bukan pakai ilmu, pakainya ilmu akal. Kalau ada orang bilang tahlil itu bid'ah, baca Yasin itu bid'ah, nggak bener, nggak baik, tinggal kita bilang. Kalau dia ngomong begitu, besok orang tuanya meninggal, kita datengin, kita doain depan dia. Kan dia bilang nih baca Yasin bid'ah, tahlil bid'ah, kita doain aja depan dia. Ya Allah, nih si mayat biar masuk neraka. Marah nggak dia? Pasti marah. Enak aja main doain orang tua saya biar masuk neraka. Kan orang mati mah doanya kagak diijabah. Benar nggak? Ini pakai akal. Nah, saudaraku yang berbahagia, semua doa
ada proses tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu, Pak. Hidup kita itu ada pekerjaannya di atas, misalkan jabatannya di atas, atau kita punya usaha yang begitu besar, ada yang usaha kecil. Anaknya 5 tapi cukup dan bisa mencukupi. Siapa yang mencukupi? Allah. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Allah, khusus buat guru besar kita, khususnya buat kita yang mendoakan agar semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah sehatkan badan kita semua, dan Allah tambahkan semua rezeki kita semua. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya, karena masih banyak para alim ulama, para ustadz yang akan menyampaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan, karena di tengah kita sudah hadir Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zuhri Fauzi. Untuk itu pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zuhri Fauzi, mohon dengan segala kerendahan hati dan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para habib, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga almarhum Kiai Haji Abbas Basri. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa selalu mendapatkan limpahan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid beliau yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa selalu setia. Jangankan masa hidup beliau sudah tidak ada pun masih setia. Lebih utama kesetiaannya dibuktikan dengan senantiasa memegang teguh ajaran bimbingan beliau yang dulu pernah disampaikan kepada para muridnya, kita semua. Hadirin hadirat yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat beliau, ingin rasanya kita seperti beliau. Beliau orang baik, terbukti kebaikan beliau masih terpancar sampai saat ini. Orang masih senang sama beliau, masih banyak manfaatnya. Orang kan yang bagus itu jangankan hidupnya, meninggalnya masih manfaat.
Para wali itu orang bagus, orang baik. Hidup beliau manfaat, meninggalnya beliau masih manfaat. Orang pada ziarah, nyewa mobil, yang punya mobil bukan orang Islam, yang nyupir mobil kagak sembahyang, apalagi kenaiknya mah. Yang nyupir kagak sembahyang, kenaiknya apalagi. Itu masih bisa ngambil manfaat dari orang baik. Yang pada dagang pete laku, kan pada ziarah. Yang emping laku, melinjo laku, sao laku. Sampai yang pada gempor dapat duit minta-minta. Alhamdulillah. Gara-gara orang baik, gara-gara orang alim. Makanya alhamdulillah beliau tidak ada, ketiadaan beliau banyak bawa manfaat buat kita. Coba kita lihat, beliau kagak ada, tenda jadi laku. Tenda jadi laku, sound system laku. Tukang motor, tukang jepret, tukang kamera. Kue mah apa lagi, segala macam nih, makanan buah-buahan, marawis lah, sampai ustad ngikut laku. Alhamdulillah. Orang baik, orang alim, orang baik meninggal banyak memberikan manfaat. Kehadiran beliau dinanti, ketiadaan beliau banyak meninggalkan manfaat. Makanya kepengen kayak beliau. Waladatka ummuka ya bena Adam bakian, gitu kan. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ente diberanakin wahai anak cucu Adam dalam keadaan nangis. Alhamdulillah. Biarin kagak mengapa saya diberanakin nangis, yang penting